secara ilmiah dikenal sebagai Suscrova atau babi hutan, nenek moyang babi liar yang kemudian menurunkan babi ternak. Babi sebenarnya termasuk hewan sosial dan sangat cerdas. Umur babi umumnya 8 tahun, dan termasuk mamalia terbanyak di bumi karena populasinya sekitar 1 miliar. Di daerah dan suku tertentu di Indonesia, babi menjadi makanan khas ketika ada acara khusus. Bahkan di Kalimantan Barat, babi panggang menjadi kuliner khas daerah tersebut. Selain kelezatan dagingnya bagi beberapa orang, ternyata ada sejumlah fakta menarik tentang babi. Berikut beberapa fakta tentang babi yang mungkin kamu belum tahu. Dalam riset International Journal of Comparative Psychology, hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa psikologi babi kompleks secara kognitif. Babi juga merespon emosi satu sama lain. Selain itu, temuan peneliti juga menunjukkan jika babi mampu mengingat objek, memahami waktu, dan memanfaatkan informasi yang dipelajari untuk menavigasi lingkungan mereka. Babi memiliki reputasi kotor dan jorok. Berbagai teori yang beranggapan bahwa babi merupakan hewan yang kotor dan jorok. Alasan yang paling memungkinkan tentang klaim tersebut dikarenakan babi suka memakan apa saja, termasuk memakan kotoran. Di lain sisi, babi tidak pernah buang air besar di tempat tidur dan makan mereka. Anak babi yang baru lahir pun meninggalkan tempat tinggalnya untuk buang air. Hal ini dikarenakan bahwa ternyata babi tidak memiliki banyak kelenjar keringat. Ada, namun tidak berfungsi dengan baik sehingga babi tidak bisa berkeringat. Itu sebabnya babi sering berguling-guling di lumpur ataupun berenang di air agar mereka tetap merasakan sejuk pada kulitnya. Berguling di lumpur juga membantu melindungi kulit babi supaya tidak terbakar oleh sinar matahari. Babi menjadi hewan paling ideal untuk dijadikan xenotransplantasi atau transplantasi antara organ manusia dan hewan. Katup jantung babi bisa digunakan juga untuk membuat katup jantung manusia. Hal ini diakui oleh Harvard Health Publishing yang menjelaskan bahwa katup ini bertahan sekitar 15 tahun dan biasanya tidak memerlukan penggunaan obat anti pembekuan seperti halnya katup mekanis. Dengan fakta demikian, babi bisa menyelamatkan nyawa manusia melalui bantuan transplantasi katup jantung babi. Babi adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Babi hutan misalnya memakan akar, buah, tikus, dan reptil kecil. Babi domestik memakan jagung, gandum, kedelai, atau barley. Di peternakan, babi sering diberi makan kulit sayur, kulit buah, dan sisa makanan lainnya. Sebagian besar spesies babi mengolah makanan di usus belakangnya. Namun, pencernaan selulosa yang tidak efisien membuat mereka harus sering makan. Hal ini juga memungkinkan menjadi alasan babi sering makan dan memakan apa saja. Meski mereka berada dan hidup di seluruh dunia terkecuali di Antartika karena babi tidak bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Babi biasanya hidup di padang rumput, lahan basah, hutan hujan, sabana, semak belukar, dan hutan beriklim sedang. Babi suka berkubang dalam lumpur karena membantu mereka mengatur suhu tubuh dan mencegah parasit di tubuhnya. Dari 12 simbol zodiak Cina dalam 12 siklus tahun, babi menempati simbol terakhir. Menurut cerita rakyat, babi mendapat tempat terakhir dalam perlombaan mitologis untuk menentukan tempat masing-masing hewan di zodiak. Dalam perlombaan, babi kelaparan dan kemudian mengantuk selama perlombaan berlangsung. Sebabnya, babi menjadi hewan terakhir yang tiba di sebuah pertemuan yang digelar oleh Kaisar Langit. Terlepas dari reputasi buruknya dalam cerita rakyat Cina, orang yang lahir pada tahun babi dianggap sebagai perencana yang baik yang bekerja keras untuk mencapai tujuan dan akan senang di masa tuanya. Ya, babi membuat suara yang berbeda dengan arti yang berbeda. Namun, terkadang satu suara dapat digunakan dalam berbagai situasi untuk mengkomunikasikan hal yang berbeda. Macam-macam suara yang dihasilkan oleh babi adalah dengkuran, gonggongan, jeritan, dan suara batuk. Suara mendengus digunakan oleh induk babi selama waktu makan.
Menggonggong bisa berarti ada bahaya atau babi sedang bermain-main. Jeritan menandakan rasa sakit atau kecemasan pada babi. Ketika seekor babi terengah-engah, mereka berusaha bersikap ramah. Hal ini sering dianggap sebagai salam. Babi mengeluarkan suara batuk ketika mereka kesal. Masa kehamilan babi adalah 114 hari atau mudahnya 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Seekor babi bisa melahirkan 8 hingga 13 anak babi sekaligus. Induk babi bisa melahirkan 2 kali dalam setahun. Babi memiliki kecerdasan layaknya seorang balita manusia dan menduduki peringkat kelima hewan paling cerdas di dunia. Faktanya, babi lebih cerdas dan dapat dilatih daripada jenis anjing apapun. Mereka mempelajari nama mereka hanya dalam waktu 2 minggu dan datang ketika mereka dipanggil. Babi bahkan mampu bermain video game lebih baik daripada beberapa primata. Induk babi bernyanyi untuk bayi mereka saat menyusui. Anak babi yang baru lahir belajar berlari ke arah suara ibu mereka dan babi terus berkomunikasi satu sama lain. Mereka memiliki lebih dari 20 dengusan dan jeritan berbeda yang telah diidentifikasi dan berkisar dari mengekspresikan rasa lapar hingga meminta pasangan. Secara fisik, tidak mungkin bagi babi untuk melihat langsung ke langit. Anatomi otot leher dan tulang belakang membatasi pergerakan kepala babi serta membatasi mereka untuk melihat sepenuhnya ke atas. Babi adalah navigator. Mereka dapat menemukan jalan pulang meskipun dalam jarak yang jauh. Babi juga sering berlari dalam jarak yang jauh dengan jarak hingga 11 mil per jam. Selain cerdas, babi juga memiliki ingatan yang kuat. Babi memiliki ingatan yang luar biasa, terutama dalam hal lokasi objek. Jika mereka menemukan tempat yang bagus untuk berkumpul, mereka akan ingat untuk melihat tempat yang ingin mereka tuju. Berada di sekitar peternakan babi pasti membuat telinga terganggu. Pasalnya, babi dapat mengeluarkan suara dan jeritan setara dengan 115 desibel, seperti yang dijelaskan di thepixat.com. Babi memiliki penglihatan yang buram, namun ia unggul dalam kelincahannya. Babi merupakan pelari yang handal dan dapat mencapai kecepatan hingga 15 km per jam. Jadi, perlu berhati-hati bila berada dalam kejaran babi. Mandi lumpur membantu babi untuk mendinginkan tubuh mereka setiap kali ada panas. Lumpur dapat menurunkan suhu babi hingga 3,6 derajat Celcius. Efek pendinginan bertahan lebih lama ketika babi berkubang di lumpur daripada di air. Namun, babi juga suka bermain di lumpur untuk menyingkirkan parasit yang menghuni tubuhnya seperti kutu dan caplak. Selain itu, babi juga mengoleskan baunya pada lumpur sebagai tanda wilayah mereka. Bahkan, di tempat seperti Bahama, ada area khusus di mana manusia bisa berenang bersama babi. Babi juga menikmati berjemur dan mencelupkan diri di laut untuk mendinginkan diri. Babi hutan disebut juga dengan babi liar. Spesies ini merupakan mamalia yang paling banyak penyebarannya di seluruh dunia. Sehingga hewan ini dianggap beresiko rendah karena penyebarannya serta jumlahnya yang tinggi. Hewan ini juga mampu beradaptasi dari berbagai kondisi habitatnya. Hewan ini masuk sebagai spesies omnivora. Babi liar bisa mengkonsumsi berbagai makanan mulai dari hewan dan tumbuhan. Makanan mamalia ini umumnya seperti buah, kacang, tanaman hijau, dan akar-akaran. Terkadang babi liar juga memakan cacing, serangga, dan bangkai. Bahkan ketika kelaparan, hewan ini dapat memakan kotorannya sendiri. Karena babi merupakan hewan yang sangat rakus.
Selain itu, hewan mamalia ini juga dikenal sebagai hewan yang suka berburu seperti sapi muda atau domba kecil. Babi liar akan mampu menunjukkan taring yang mencolok pada bibir bawahnya. Pejantan biasanya memiliki taring yang lebih panjang dari betina. Moncong hewan mamalia ini juga mampu memanjang secara elastis. Fakta lainnya, ketika berkelahi biasanya akan saling mencabik satu dengan yang lainnya pada bagian bahu. Satu hal yang unik adalah, meski memiliki penglihatan kurang, namun hewan ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Babi hutan tergolong hewan sosial, hidup pada tempat yang didominasi para betina. Terdiri dari babi betina mandul dan induk dengan anak yang dipimpin indukan tua. Babi jantan umumnya akan meninggalkan kawanan setelah usia 8 hingga 15 bulan. Sementara betina akan tetap tinggal dengan induknya atau membangun wilayah baru di sekitarnya. Manusia sudah mengenali kegunaan babi sejak lama. Dua budaya berbeda yang terpisah ribuan kilometer sama-sama menjinakkan babi liar atau babi hutan di waktu yang berbeda. Di dekat tempat yang sekarang menjadi Turki modern, para pemukim sana memelihara babi hutan yang datang ke desa mereka untuk mencari sisa-sisa makanan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 8.000 tahun yang lalu, babi liar dipelihara di lembah Mekong di Tiongkok. Ekolog Meredith Ruth Bernstein mempelajari beberapa babi khusus di Prancis ketika dia memperhatikan sebuah perilaku yang belum pernah dicatat sebelumnya. Babi kutil Visayan mampu menggunakan tongkat dan sisa-sisa kulit kayu untuk membangun sarang. Babi-babi istimewa ini terancam punah. Itulah sebabnya Meredith mempelajarinya di lingkungan kebun binatang, tetapi perilakunya penting untuk dicatat. Pembangunan sarang tidak terjadi setiap saat, hanya setiap 6 bulan sekali atau lebih ketika babi akan memiliki anak. Meredith mengatakan kepada National Geographic bahwa pengamatan itu penting karena perilaku babi liar seperti ini sering tidak dipelajari dan bahkan mungkin tidak disadari. Terlebih lagi, ini adalah sifat babi yang sama dengan manusia. Itu membuat kita lebih dekat dengan binatang dan membantu kita menyadari bahwa itu semua terhubung, ujar Meredith. Sebagai hewan endemik Indonesia, babi rusa nggak bisa ditemukan di alam liar belahan bumi manapun selain negara kita ini. Habitat alami mereka ada di Pulau Sulawesi, Pulau Togian, hingga wilayah Kepulauan Maluku. Di habitatnya, mereka suka hidup di dekat tepi sungai atau di hutan-hutan tropis. Babi rusa dewasa bisa tumbuh panjang lebih dari 1 meter dan tinggi sekitar 80 cm. Sementara itu, bobot mereka rata-rata berkisar antara 94,7 sampai hampir 100 kg. Babi rusa jantan cenderung hidup menyendiri. Sebaliknya, para betina justru lebih sosial dan hidup bersama anak-anaknya. Babi rusa yang masih anak-anak sangat bergantung pada induknya dan baru dewasa ketika mencapai umur 1 atau 2 tahun. Babi rusa merupakan hewan omnivor. Mereka akan memakan apapun yang bisa ditemukan termasuk dedaunan, buah-buahan, kacang-kacangan, jamur hingga mamalia kecil. Babi rusa biasa menggunakan tapak kaki mereka untuk menggali tanah dan mendapatkan makanan. Kaki mereka juga cukup kuat untuk berdiri di atas kedua kaki belakang. Posisi ini memudahkan mencari makanan di pepohonan atau digunakan untuk bertarung. Salah satu ciri paling khas yang dimiliki babi rusa adalah taringnya yang panjang dan melengkung. Taring bawah babi rusa tumbuh panjang hingga melebihi tinggi moncong. Sementara taring atas tumbuh menembus moncong dan melengkung hingga menyentuh dahi. Pada beberapa kasus, ujung taring ini bisa menembus dahi. Taring ini bisa tumbuh hingga lebih dari 40 cm panjangnya. Taring panjang ini hanya dimiliki para penjantan. Taring betina lebih pendek atau malah tidak menumbuhkan taring sama sekali. Demikianlah
5 fakta hewan babi yang mungkin menambah pengetahuan kamu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.